Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tentang dokumen untuk transaksi retur penjualan. Transaksi retur penjualan juga dibutuhkan dokumen yang menguatkan transaksi tersebut, yaitu antara lain memo kredit, yaitu dokumen yang dibuat oleh bagian penjual untuk memberikan otorisasi kepada bagian penerimaan untuk menerima barang yang telah dikembalikan. Yang kedua, laporan penerimaan kas, yaitu dokumen yang dibuat oleh bagian penerimaan sebagai bukti telah diterimanya kembali barang yang telah dijual. Ada juga dokumen untuk transaksi penghapusan piutang. Kedua bagian yang digunakan dalam transaksi penghapusan piutang, yaitu yang pertama, bukti memorial. Bukti memorial adalah dokumen yang dimuat oleh bagian kredit sebagai perintah kepada bagian piutang. Yang kedua, surat keputusan direktur keuangan tentang penghapusan piutang, yaitu surat otorisasi penghapusan piutang dari pejabat yang tinggi, yaitu direktur keuangan maupun dari dewan komisaris. Dan ada juga dokumen dalam siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran adalah rangkaian bisnis data terkait yang berhubungan dengan pembeli dan pemasok barang atau jasa. Dan ada juga tujuannya untuk mempermudah pertukaran kas kepada pemasok. Dan ada pun fungsi-fungsinya. Yang pertama, mengetahui kebutuhan akan barang. Yang kedua, menempatkan pesanan, penerimaan, dan menyimpan barang. Yang ketiga, memastikan validasi kewajiban pembayaran. Yang keempat, menyiapkan pengeluaran kas. Yang kelima, mengelola uang usaha. Yang keenam, memposkan transaksi ke dalam buku besar. Yang ketujuh, menyiapkan laporan keuangan dan laporan manajemen yang diperlukan. Dalam siklus pengeluaran, terdapat bagian dokumen yang akan menguatkan transaksi tersebut. Antara lain, yang pertama, dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pembelian. Berikut adalah dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pembelian. Yang pertama, permintaan barang. Permintaan barang merupakan dokumen awal dalam pengeluaran yang mengotorisasikan penempatan pesanan barang dan jasa. Yang kedua, menawarkan barang. Dokumen yang digunakan dalam prosedur persaingan tawar-menawar. Yang ketiga, pemesanan barang merupakan dokumen yang mencantum deskripsi, kuantitas, kualitas, ataupun informasi tentang barang tersebut. Yang keempat, bukti penerimaan barang. Bukti penerimaan barang menunjuk tanggal pada barang tersebut. Yang kelima, faktur penjualan. Faktur penjualan merupakan dokumen yang menunjukkan deskripsi, kuantitas barang yang dijual. Yang kedua, dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas. Adapun dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas, yaitu yang pertama, bukti kas keluar, yaitu suatu bukti transaksi pengeluaran kas ataupun pembayaran. Yang kedua, cek. Cek adalah surat perintah pembayaran kepada bank dari orang yang menandatangani untuk membayar sejumlah uang yang tertulis dalam cek kepada pembawa. Dan yang ketiga, permintaan cek. Ada juga dokumen yang digunakan dalam sistem penggajian dan pengupahan. Adapun dokumen yang digunakan dalam sistem penggajian dan pengupahan, yaitu yang pertama, dokumen pendukungan perubahan gaji dan upah. Kedua, kartu jam hadir. Yang ketiga, kartu jam kerja. Yang keempat, daftar gaji dan daftar upah. Yang kelima, rekap gaji dan rekap upah. 6. Surat pernyataan gaji dan upah. Yang ketujuh, amplop gaji dan upah. Yang kedelapan, bukti kas keluar. Yang kedua, kelengkapan pencatatan adalah buku dan akun-akun dalam buku besar sebagai kelengkapan dalam melakukan pencatatan transaksi dalam perusahaan. Berikut yang digunakan untuk mencatat aktivitas produksi maupun aktivitas non-produksi sebagai berikut. Yang pertama, jurnal pembelian. Jurnal pembelian untuk
mencatat transaksi pembelian bahan baku dan bahan-bahan lainnya. Yang kedua, jurnal pemakaian bahan baku dan bahan pembantu untuk mencatat transaksi pemakaian bahan baku dan bahan pembantu dalam proses produksi. Yang ketiga, kartu hadir, kartu jam kerja, daftar gaji, dan upah. Yang keempat, jurnal penjualan untuk mencatat transaksi penjualan produksi yang dihasilkan. Yang kelima, jurnal pengeluaran kas dan jurnal penerimaan kas. Yang keenam, buku besar sebagai tempat menggolong transaksi, baik transaksi produksi maupun non-produksi. Yang ketujuh, kartu persediaan, kartu utang, kartu piutang sebagai buku-buku pembantu. Dan ada juga akun-akun buku besar yang digunakan, yaitu pertama, akun persediaan bahan baku sebagai tempat pencatatan transaksi pembelian bahan baku. Yang kedua, akun gaji dan upah sebagai tempat pencatatan gaji dan upah. Yang ketiga, akun biaya overhead pabrik atau BOP, yaitu sebagai tempat menampung biaya-biaya produksi selain bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Yang keempat, akun dalam proses atau BDP sebagai tempat menampung biaya-biaya produksi bahan baku dan biaya tenaga kerja. Yang kelima, akun persediaan produk jadi sebagai tempat mencatat harga pokok produksi yang selesai diproses. Yang keenam, akun persediaan barang dalam proses sebagai tempat mencatat harga pokok barang yang belum selesai diproses. Yang ketujuh, akun harga pokok penjualan sebagai tempat mencatat harga pokok produk yang dijual. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.